Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita penuhi gizi pada anak. Nah, tadi kita sudah bahas banyak sekali ya terkait dengan gizi buruk, stunting, dan masih banyak lagi yang perlu ibu ketahui nih dan juga orang tua. Nah, kalau misalnya sudah terjadi stunting nih, ini penanganannya sendiri seperti apa nih? Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau misal sudah terjadi stunting, kita baru mengejar, ya udah kita tingkatin gizinya, sekarang kita banyakin makan. Cukup telat ya. Apalagi misalnya di atas 2 tahun ketika ubun-ubunnya udah nutup, perkembangan otaknya udah ukuran volume otaknya segitu, nggak bisa disuruh besar karena ada lingkaran kepalanya yang membatasi perbesaran otaknya. Nanti kalau misalnya terdesak dia bisa jadi kejang, nah ada gangguan neurologis atau gangguan saraf lain. Nah, tapi kalau misalnya sudah terjadi, ini jadinya tidak hanya masalah keluarga. Ini bisa sampai ke lintas sektoral. Semuanya terlibat, tidak hanya tenaga kesehatan ya Mbak. Jadi bagian pemerintah Kota Bengkulu atau sampai ke tingkat nasional, makanya sampai turun tangan. Nah, untuk misalnya sudah terlambat, bukan hanya gizi aja yang dikejar. Karena pada anak stunting kita takut tadi perkembangan. Itu berarti kita harus latih, ada stimulasi. Dokter ini masuk, spesialis ini. Untuk gizinya, kita diskusi sama dokter anak bisa sampai gizi klinik ikut masuk. Dan yang biasanya kalau misalnya pada penyakit stunting tadi, dia juga keadaannya wasting, dia udah kurang, pasti ada kelainan lain. Seperti kata Mbak dia tadi, dikit-dikit diare, ternyata dia mudah infeksi. Itu ada yang lain lagi. Jadi kompleks ketika udah terjadi. Berarti kalau misalnya sudah terdeteksi stunting itu sulit untuk penyembuhannya? Malah tidak ya? Kalau untuk untuk memperbaiki, ya misalnya anak itu udah 2 tahun nih, ternyata stunting, jadi tinggi badannya itu udah nggak sesuai lagi dengan usianya. Untuk mengejar dia biar dia tingginya sama kayak anak lain itu udah terlambat. Cuman kalau untuk mencegahnya biar berat badannya semakin menurun atau semakin memendek, maksudnya gitu kan, dia kan masih ada perkembangan tinggi badan ya. Nah, itu masih bisa kita atur sih, maksudnya dengan pola makan kayak pemberian PMT lokal. Kalau sekarang kan lagi tren ya, PMT lokal, terus pemerintah ada lokus stunting, jadi pemantauan lokus stunting gitu. Cuman itu hanya sekedar menghambat saja, bukan untuk memperbaiki. Jadi menghambat kalau misalnya memang anak ini udah stunting, jangan sampai aja dia nanti berat badannya menurun terus nggak naik-naik. Jadi minimal walaupun dia nggak tinggi-tinggi beneran, tapi minimal dia ada kenaikan 1 cm, 2 cm yang tidak cebol-cebol bener gitu kan. Nah, jadi penanganannya seperti itu. Cuman kalau asupan gizi udah masuk ke dalam tubuh dia, walaupun dia juga udah terjadi stunting, memang sih perkembangan otak ya dokternya memang 2 tahun pertama. Cuman masih ada sih sisa-sisa perkembangan otak itu sampai 5 tahun, tapi tidak sebesar 2 tahun pertama. Jadi masih perkembangan otak anak itu masih di bawah 5 tahun, itu masih cuman 5%, 1%. Nah, yang itulah yang kita kejar dari asupan gizi yang PMT lokal itu tadi, terus konsultasi ke spesialis, distimulus. Nah, itu yang mengejar anak itu supaya nanti pas dia masa sekolah atau prasekolah, dia maksudnya nggak on gitu kan, masih bisa nerima, oh ini kali ini. Jadi masih bisa untuk dicegah biar masa generasi emas kita yang akan mendatang itu masih bisa lah gitu. Rakyat Indonesia itu masih bisa bersumber daya lah seperti itu. Itu yang dicegahnya, karena kan generasi anak sekarang itu kan berdampaknya ke generasi yang akan mendatang. Iya, gitu ya. Kalau sejauh ini apakah ibu-ibu itu lebih aware ya terhadap anaknya dalam pemenuhan gizi sendiri? Mereka sudah lebih paham kah terkait dengan pemenuhan gizi pada anak atau seperti apa? Iya, kalau ini menurut pengalaman saya sih, karena saya udah petugas gizi kan di puskesmas, jadi memang banyak sekali sih anak-anak itu underweight yang masih bisa ditangani lah ya. Nah, tapi ada juga yang status stunting seperti itu. Awalnya sih sebelum kita merujuk atau sebelum misalnya dia 2 tahun, itu kan udah terdeteksi tuh anaknya pendek. Nah, kita itu sebenarnya awalnya sekali itu kita kasih konseling. Jadi kita berikan nih, Bu, ini makannya seperti ini, diatur seperti ini pola makannya. Ya tapi ya namanya ibu-ibu ya, namanya dinasehatin. Ibu itu kalau dinasehatin dia pura-pura nggak tahu. Cuma kalau dijulitin,
Nah, itu biasanya agak dikejar gitu kan. Iya gitu. Tapi kalau dia dinasehatin baik-baik, kadang ibu itu kayak pura-pura nggak dengar gitu. Nah, tapi kok dijulitin, ibu itu kan bukan anak aku. Kok aku yang peduli sama ibu? Kayak gitu jadi caranya. Kok aku yang peduli sama anak ibu? Kan ibu yang punya anak. Kalau misalnya ibu sendiri nanti anaknya nggak bisa nafkain ibu, besar nanti gimana? Numpang hidup dengan ibu gimana? Jadi kayak gitu. Kalau kita nasihatinnya, ibu, anak ibu ini stunting, ibu harus kasih makan ini. Mereka nggak percaya nggak gitu ya? peduli. Nggak peduli karena mereka mikir gini, lah bu, suami aku aja ngasih uang biaya makan cuma 20.000, gimana mau beli? Maksudnya kayak gitu kan. Nah, cuma Akhirnya kalau curhat ya malah ya. Iya kayak gitu. Tapi kalau kita julitin kan, nah kalau nanti anak ibu numpang hidup gimana? Nah kayak gitu. Jadi kita julitin kayak itu. Jadi mereka kayak terpacu kan. Oh iya. Jadi gimana makannya kayak gitu paling gitu. Jadi ibu-ibu itu memang harus kayak kita takut-takutin dulu, baru mereka bisa aware. Kalau dia yang kayak apa ya? Kayak kita sayang-sayangin kayak sebenarnya PMT lokal itu bagi saya sih itu sebenarnya gimana ya, tepat nggak tepat ya, karena PMT lokal itu sebenarnya untuk akses asupan makanan ke balita itu sangat bagus, karena langsung kan. Tapi setelah di dalam rumah kita nggak tahu itu dimakan anaknya, atau bapaknya, atau ibunya. Ya. Nah itu tadi. Malah ibunya yang sehat dia. Iya, jadi kita nggak bisa ngendalikan itu kan. Nah tujuan kita sebenarnya anaknya nih biar nggak stunting, tapi kalau udah dalam rumah, yang satu porsi puding itu tadi itu bisa bagi 3 sama keluarganya. Kita nggak tahu dibalik itu ya. Iya, nah jadi Baik. mereka jadi malah justru kayak dimanjain. Nah yang kayak itu nggak bisa kita manjain. Jadi kita harus takutin biar mereka itu terpacu sendiri seperti itu. Itu caranya ya sekarang yang paling efektif kalau ya. stunting nanti gini gitu kan. Nah, Terakhir nih, mungkin dari Dokter Sarah atau mungkin dari Mbak Ria untuk himbauannya kepada masyarakat nih agar lebih memperhatikan kondisi gizi sang anak ya. Oke, untuk kesimpulannya ya, aku berharap ibu-ibu mendengar atau calon-calon pengantin mendengar ya. Nah, oke. Nah, untuk pesannya, saran saya, pencegahan itu nomor 1 untuk pencegahan stunting. Meskipun terlambat, tapi tidak ada kata terlambat dari usaha. Satu lagi pesannya, ketika kita mengejar gizi anak, jangan fokus kuantitas. Jadi jangan heboh, anak saya cuma makan 1 kali dok, dimuntah pula. Yang kita kejar adalah minumnya. Boleh kita tetap kasih kuantitas itu semasuk dia. Yang difokuskan adalah kualitas makanannya. Pada anak-anak stunting, itu kita harus tinggi protein. Susu, terus makanan tinggi-tinggi protein tadi kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya pada 0 sampai 6 bulan, tadi ASI harus banyak, semua macam, karena proteinnya tinggi. Itu aja, sama itu ya, nggak ada kata terlambat. Jadi meskipun ibu-ibunya mungkin udah gendong, ya anak saya udah pendek nih dok, udah 2 tahun ya jangan ditelantarkan. Itu tetap dikasih makan, tetap kewajiban ibu soalnya ya. Mungkin itu dari Mbak Ria. Boleh sedikit saja nih Mbak Ria. Iya. Kalau untuk saya sih pesannya sebenarnya bukan ke ibunya aja, jadi ke keluarganya. Jadi untuk si bapak, kakek, nenek, kalau udah tahu nih anaknya bermasalah, cucunya bermasalah, yuk mari kita cari akar permasalahannya. Kalau memang ada bantuan PMT atau apa, benar-benar dikasih gitu, jangan berbagi gitu. Jadi kalau misalnya memang ada bantuan makanan tambahan atau apa itu, memang fokus ke anaknya, berilah. Justru malah keluarganya itu menambah gitu. Kalau misalnya udah dikasih bubur, ya kalau bisa ditambah lagi dengan apa. Jangan malah justru berbagi. Karena saya lihat sih beberapa kasus seperti itu PMT ini sebenarnya yang lokal itu baru. Tapi PMT yang biskuit atau apa itu udah lama sekali PMT itu. Nah itu aja PMT biskuit yang maksudnya nggak dimasak, itu berbagi gitu keluarganya. Jadi saya harap fokuslah untuk anak dulu. Kalau untuk kita ya bisalah nanti ya gitu. Jadi semoga tadi informasi yang sudah disampaikan dari Dokter Sarah dan juga Mbak Ria bisa bermanfaat untuk kaum ibu-ibu dan juga orang tua dan calon ibu-ibu di luar sana ya. Karena pemenuhan gizi yang paling utama itu kalau saya simpulkan ya ASI ya. Paling bagus itu ASI. Semoga informasi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ria dan dokter saya sudah berbagi informasi kepada kita semua. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, demikian Berendo pada sore hari ini. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.